Nah, karena dulu teman-teman, adik-adik ya, lebih tepatnya di sebuah desa. Nah, itu tinggallah seorang maharsi atau bagawan. Namanya Bagawan Kasyapa ya. Bagawan Kasyapa memiliki dua orang istri. Namanya Dewi Winata dan juga Dewi Kadru. Dewi Winata dan Dewi Kadru, nah ceritanya ini hampir sama teman-teman, adik-adik ya, dengan pertunjukan tarian kecak yang akan kita tonton nanti ya. Nah, di mana Bagawan Kasyapa ini memiliki dua orang istri. Yang pertama, yang baik hati, nah itu namanya Dewi Winata. Yang iri, yang sifatnya iri, dengki, gak mau kalah, pokoknya ingin menang sendiri. Nah, itu namanya Dewi Kadru. Mereka ini tidak punya anak ya. Suatu ketika Bagawan Kasyapa menghadiahi kedua istrinya itu sebuah telur ya. Dewi Winata dikasih dua telur ya. Kemudian Dewi Kadru dikasih 1000 telur ya. Dan akhirnya pada saat itu, akhirnya telur pertama yang menetes yaitu punyanya Dewi Winata ya. Dan pada saat itu telur yang menetes dari Dewi Winata yaitu berupa burung Garuda. Nah, kemudian selanjutnya next telur yang menetes dari Dewi Kadru yaitu seekor naga. Lebih tepatnya hampir 1000 naga yang lahir dari telur tersebut ya. Akhirnya pada saat itu adik-adik, karena Dewi Kadru ini sifatnya iri, dengki, tidak mau kalah. Pokoknya gimana pun caranya Dewi Winata ini harus pergi dari kerajaan ini. Dewi Winata ini harus pergi ya. Akhirnya pada saat itulah Dewi Kadru memiliki sebuah siasat ya untuk mengusir dan menjadikan Dewi Winata sebagai budak. Di mana di suatu selatan samudra, para dewa sedang ngaduk tirta Kamandalu ataupun tirta keabadian. Diaduk-aduk lah oleh para raksasa, oleh para dewa ya, diaduk-aduk lautan susu itu diaduk-aduk. Dan pada saat setelah proses dari pengadukan itu ya, pada saat itu muncullah dewa-dewi, muncullah juga seekor kuda. Kuda itulah yang ingin ditebak oleh Dewi Kadru. Pada saat itu ditantanglah Dewi Winata. Wahai Dewi Winata, maukah engkau menebak kuda yang akan keluar pada proses pengadukan tirta Kamandalu itu? Kuda apa yang akan muncul, yang akan keluar pada proses pengadukan tirta keabadian itu? Pada saat itu Dewi Winata menebak bahwa kuda itu yang keluar yaitu kuda Icalisnawa. Warnanya putih yang ditebak oleh Dewi Winata. Tetapi pada saat itu Dewi Kadru menebak kuda Icalisnawa yang keluar yaitu kudanya warnanya hitam ya. Dan pada saat itu juga memang benar ya, sang naga disuruh untuk menyelidiki kuda apa sih yang muncul sebenarnya. Akhirnya sang naga pun tahu ya, kuda yang muncul yaitu kuda berwarna putih. Akhirnya tebakan dari Dewi Kadru itu salah ya, karena Dewi Kadru menebak kuda itu warnanya hitam. Akhirnya sang naga disuruh, wahai sang naga, engkau semburlah kuda itu dari yang putih biar berubah jadi hitam ya. Akhirnya disemurlah kuda itu oleh sang naga ya pun. Hanya dari yang awalnya putih kemudian berubah menjadi warnanya hitam. Setelah proses dari pengadukan tirta keabadian itu, muncullah dewa-dewi, muncullah seekor kuda dari dasar laut ya. Dan ternyata benar kuda itu warnanya hitam, tapi sebenarnya kuda itu warnanya putih ya, sebelum disemur oleh sang naga, anak dari Dewi Kadru ya. Hanya pada saat itu Dewi Winata pun mengaku kalah ya, karena tebakannya salah. Karena Dewi Winata itu nebaknya kuda itu warnanya putih ya, tapi ternyata yang keluar yaitu hitam. Bahagia, apapun yang kamu inginkan akan saya kabulkan, asalkan jangan satu, menjadikan ibu saya budak. Hanya pada saat itu diberikanlah syarat oleh sang naga, wahai sang Garuda, kamu ambillah tirta keabadian yang dibawa oleh Dewa Wisnu setelah proses pengadukan tirta keabadian itu. Akhirnya sang Garuda pun menyanggupi syarat itu ya. Akhirnya sang Garuda menuju mencari Dewa Siwa pada saat membawa tirta Kamandalu itu. Akhirnya ketemu Dewa Wisnu dengan sang Garuda, wahai sang Dewa Wisnu, kasih saya tirta keabadian itu. Nanti saya akan kasih kepada sang naga, karena ibu saya Dewi Winata itu dijadikan budak.
oleh ibunya, yaitu Dewi Kadru. Hanya pada saat itu Dewa Wisnu pun memberikan tirta keabadian itu kepada Dewa Garuda. Kemudian sang Garuda sambil bernyanyi ya, membawa tirta keabadian itu dan memberinya kepada sang naga. Sebelum diambil oleh sang naga, akhirnya ternyata Dewa Wisnu datang saat itu dan diambil kembali tirta keabadian itu ya. Kemudian sepercik tirta ataupun air suci itu jatuh ke daun ilalang, daun yang tajam. Dilihatlah oleh sang naga. Kemudian daun ilalang yang tajam itu dijilat oleh sang naga. Aja setelah dijilat, lidah dari sang naga yang awalnya satu itu berubah menjadi dua bagian ya. Nah makanya pada saat itu sang naga dikutuk oleh Dewa Wisnu. Wahai sang naga, beserta keturunanmu nanti lidahmu akan bercabang menjadi dua. Lidahmu tidak akan hanya satu, tapi bercabang menjadi dua. Makanya ular itu lidahnya cabang dua. Dari sanalah sejarahnya ya, kenapa ular lidahnya bercabang dua ya, karena sudah dikutuk oleh Dewa Wisnu ya. Nah setelah diambil ke Kamandalu itu, kemudian sang naga lidahnya terbelah menjadi dua. Akhirnya di sana Dewi Winata dibebaskan ya oleh Dewi Kadru ya, karena sudah memberikan air keabadian tersebut ya. Nah di sanalah pada saat itu sang Garuda diambil menjadi budak dari sang Dewa Wisnu ya. Nah seperti itulah cerita yang akan kita tonton nanti pada saat pertunjukan tarian becak ya. Dan juga bagaimana cerita dari kenapa di sini ada Dewa Wisnu, kemudian ada juga sosok burung Garuda ya. Kemudian ada juga kata kencananya. Kencana itu apa, Bli? Kencana itu artinya emas ya.